Halo semuanya. Selamat datang kembali di kelas kehidupan. Kali ini saya akan membahas suatu hal yang cukup menarik untuk kita bahas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan. Baik itu dalam pekerjaan, hubungan bersosial, atau bahkan dalam mengelola waktu serta emosi kita. Sekarang mari kita mulai dengan menggali lebih dalam, apa itu hidup yang tenang? Ketika saya mengatakan kehidupan yang tenang, apa yang melintasi pikiran Anda? Bagi sebagian orang, hidup tenang adalah memiliki hari-hari yang tanpa stres, di mana segala sesuatunya berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Dan bagi yang lain mungkin hidup tenang adalah memiliki waktu untuk diri sendiri, menikmati hobi, atau berkualitas bersama keluarga dan teman-temannya. Akan tetapi, tidaklah hanya itu. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita lalui, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan. Baik itu dalam pekerjaan, berhubungan sosial, atau bahkan dalam mengelola waktu dan emosi kita sendiri. Tantangan ini jika kita tidak bisa mengelola dengan baik, dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang berlebihan. Dan disinilah peran penting dari kehidupan yang tenang. Jadi, apa yang sebenarnya menjadi rumusan untuk hidup tenang? Apakah itu adalah sesuatu yang bisa kita capai dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah tertentu? Atau apakah itu lebih ke pola pikir dan cara kita merespons situasi di sekitar kita? Pertanyaan seperti itu mungkin tidak memiliki jawaban yang sederhana. Tetapi jangan khawatir, kita akan membahasnya satu persatu. Mari kita bersama menyimak pembahasan kali ini sampai akhir, agar pembahasan kali ini bisa kita pahami dengan baik. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi penyemangat untuk kita semua, supaya kita sama-sama bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa aspek yang berkontribusi pada kehidupan yang tenang. Mulai dari kesehatan mental kita, keseimbangan hidup kerja kita, hubungan interpersonal kita, hingga keadaan keuangan kita. Bersama-sama kita akan mempelajari tentang alat dan strategi, untuk tidak hanya menghadapi tantangan, tetapi juga untuk kita bisa berkembang di tengahnya. Jadi, apakah Anda siap untuk memulai pembahasan kita kali ini? Mari kita bersama-sama saling belajar tentang rumusan kehidupan yang lebih tenang, damai, dan juga memuaskan. 1. Kesehatan mental. Setelah kita merenungkan arti kehidupan yang tenang untuk kita, saatnya kita beralih ke salah satu komponen yang paling krusial dari kehidupan yang tenang, yaitu kesehatan mental. Dalam dunia yang seringkali menuntut dan tidak terduga ini, menjaga kesehatan mental kita bukan hanya penting, tetapi sangat diperlukan. Kesehatan mental sangat berkaitan dengan bagaimana pola pikir, merasakan, dan bertindak dalam menghadapi kehidupan kita. Ini juga membantu kita untuk menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan hidup. Pada zaman sekarang kita seringkali mengesampingkan pentingnya kesehatan mental kita, yang sebenarnya ini menjadi prioritas utama. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita? Pertama, mengakui dan menerima emosi kita menjadi sangat penting. Baik itu kesedihan, kegembiraan, kemarahan atau kekecewaan. Semua emosi ini sah dan layak untuk dirasakan. Selanjutnya adalah praktik mindfulness, atau kesadaran yang penuh. Ini bisa melalui meditasi, yoga, atau sekedar berlatih untuk berada dalam momen saat ini. Mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa menghakimi. Ini membantu kita untuk lebih sadar diri dan dapat mengurangi stres. Tentu saja kita jangan lupa tentang kebiasaan sehari-hari yang mendukung kesehatan mental kita. Seperti tidur yang cukup, nutrisi yang baik, olahraga teratur,
dan waktu untuk hobi atau aktivitas yang kita nikmati. Kesehatan mental bukan hanya tentang tidak memiliki gangguan mental. Ini tentang merasa baik secara emosional, psikologis, dan sosial. Ini tentang menjadi kondisi yang memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan, menjalin hubungan yang berarti, dan menghadapi tantangan. 2. Keseimbangan hidup kerja. Sekarang kita beralih ke topik yang selanjutnya, topik yang sangat penting dalam perjalanan kita menuju hidup yang tenang, yaitu keseimbangan hidup kerja. Di era yang serba cepat ini, mencapai keseimbangan yang tepat antara kehidupan profesional dan pribadi. Kita bisa merasa seperti kita sedang berjalan di tali yang sangat tipis. Tapi percayalah, menemukan keseimbangan ini bukan hanya mungkin, tapi juga sangat penting. Keseimbangan hidup kerja bukan berarti kita membagi waktu kita secara rata antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita. Sebaliknya, ini tentang memiliki fleksibilitas untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk keduanya, sehingga kita merasa puas dan tidak terbebani di salah satu aspek tersebut. Jadi, bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan hidup yang ideal? Pertama, sangat penting untuk menetapkan batasan. Ini berarti, misalnya kita memutuskan jam kerja kita dan benar-benar mematuhi jam tersebut. Saat jam kerja selesai, luangkan waktu untuk diri sendiri, keluarga, atau hobi. Selanjutnya, belajar untuk mengatakan tidak adalah kunci. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi seringkali kita terjebak dalam mengambil banyak tugas dari apa yang bisa kita kelola. Mengenali batas dan tidak ragu untuk menyatakan tidak ketika sesuatu terlalu banyak adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan. Kemudian, penting juga untuk memprioritaskan tugas. Tidak semua pekerjaan memiliki tingkat urgensi yang sama. Belajar untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, dan apa yang bisa ditunda, akan membantu mengurangi tekanan dan kelelahan. Serta jangan lupa meluangkan waktu untuk beristirahat dan relaksasi. Baik itu berjalan-jalan di alam, atau sekadar menonton film-film yang Anda sukai. Kegiatan ini membantu pikiran serta tubuh kita untuk bisa pulih dari stres sehari-hari. Perlu diingat, keseimbangan hidup kerja bukan hanya penting untuk kesejahteraan kita, tapi juga untuk produktivitas kita. Orang yang memiliki keseimbangan yang baik cenderung terlihat lebih bahagia, lebih kreatif, dan lebih efektif dalam pekerjaannya. 3. Hubungan yang sehat. Setelah kita membahas kesehatan mental dan keseimbangan hidup kerja, giliran kita beralih ke pembahasan penting yang lainnya dalam menciptakan hidup yang tenang. Hubungan yang sehat. Hubungan, baik itu dengan keluarga, teman, atau rekan kerja, memiliki dampak yang sangat besar pada kualitas hidup dan ketenangan kita. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang bersama orang lain. Ini tentang bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Hubungan yang positif dan mendukung dapat menjadi sumber kekuatan dan kenyamanan. Sementara hubungan yang toksik atau tidak sehat bisa menjadi sumber stres dan kecemasan. Jadi, bagaimana kita bisa membangun dan menjaga hubungan yang sehat? Pertama, komunikasi adalah kunci. Ini berarti berbicara tentang perasaan dan kebutuhan kita dan mendengarkan, serta mencoba memahami sudut pandang orang lain. Kedua, penting untuk menetapkan batasan. Ini berarti menghormati ruang pribadi, waktu dan kebutuhan diri sendiri dan orang lain. Batasan yang jelas dan sehat membantu mencegah kesalahpahaman dan konflik. Selanjutnya, empati. Berusaha memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini membantu membangun koneksi yang lebih dalam dan menunjukkan bahwa kita peduli. Dan jangan lupa untuk memiliki hubungan yang sehat
kita juga harus berinvestasi di dalamnya. Ini berarti meluangkan waktu dan upaya untuk memelihara suatu hubungan. Baik itu melalui kualitas waktu bersama, atau sekedar berbagi pengalaman. Hubungan yang sehat juga melibatkan penerimaan dan pengampunan. Menerima orang lain apa adanya dan memaafkan kesalahan, adalah bagian dari membangun hubungan yang sehat, kuat, dan tahan lama. Ingat, hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah ada konflik atau masalah di dalamnya. Ini lebih tentang bagaimana kita menangani dan melewati tantangan tersebut bersama-sama. Dengan cara yang konstruktif dan penuh perhatian. 4. Keuangan yang stabil. Kita telah membahas beberapa aspek yang penting untuk menciptakan hidup yang tenang. Sekarang saatnya kita membahas tentang aspek yang tidak jarang menjadi sumber stres bagi sebagian dari kita. Keuangan. Memiliki keuangan yang stabil bukan berarti harus kaya raya. Tetapi lebih tentang mengelola apa yang kita miliki dengan bijaksana, agar dapat hidup tenang dan nyaman. Keuangan yang stabil dimulai dengan pengelolaan yang baik. Ini berarti mengetahui seberapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita, dan bagaimana kita bisa mengatur keduanya supaya seimbang. Anggaran adalah hal yang sangat penting dalam hal ini. Membuat anggaran dan menaatinya mungkin akan terdengar membosankan atau menakutkan bagi sebagian orang. Namun sebenarnya ini bisa memberikan kontrol yang besar atas keuangan, mengurangi kecemasan kita yang berhubungan dengan uang. Selain anggaran, penting juga untuk menabung dan berinvestasi. Menabung berarti kita memiliki dana darurat untuk situasi tak terduga. Sementara berinvestasi membantu kita untuk tumbuh secara finansial dalam jangka panjang. Kita juga harus bijaksana dalam menggunakan utang. Utang seperti kredit atau pinjaman bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi harus dikelola secara hati-hati. Pastikan Anda memahami syarat dan konsekuensi dari utang sebelum Anda mengambilnya. Dan yang terakhir, jangan lupa tentang pendidikan finansial. Semakin banyak kita mengetahui tentang uang, semakin baik kita dapat mengelolanya. Ada banyak sumber daya, seperti buku, atau bahkan menonton video yang membahas tentang keuangan. Ingat, mengelola keuangan dengan baik bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita miliki. Ini tentang membuat pilihan yang cerdas, dengan apa yang kita punya untuk menciptakan keamanan dan ketenangan dalam kehidupan kita. 5. Menciptakan rutinitas Anda sendiri. Sekarang, mari kita bahas tentang sesuatu yang sangat personal dan unik bagi setiap individu. Menciptakan rutinitas Anda sendiri. Rutinitas keseharian yang baik dapat menjadi pondasi yang kuat untuk ketenangan dan kebahagiaan hidup. Rutinitas keseharian yang baik membantu kita menciptakan struktur dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Ini memberi kita kontrol, mengurangi kecemasan, dan memastikan bahwa kita meluangkan waktu untuk hal yang benar-benar penting bagi kita. Langkah pertama dalam menciptakan rutinitas adalah mengidentifikasi kegiatan yang memberi Anda energi dan kebahagiaan. Ini bisa berupa meditasi pagi, latihan fisik, membaca, atau bahkan menyediakan waktu untuk hobi kita. Selanjutnya, penting untuk memiliki rutinitas tidur yang konsisten. Tidur yang cukup dan berkualitas tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Selain itu, luangkan waktu untuk merencanakan hari Anda. Ini tidak berarti Anda harus merencanakan setiap menit, tetapi memiliki ide umum tentang apa yang ingin Anda capai setiap hari, dapat membantu Anda tetap fokus dan produktif. Jangan lupa untuk menyertakan istirahat dan waktu santai dalam rutinitas Anda. Kita semua membutuhkan waktu untuk bersantai dan mengisi ulang.
Jadi pastikan Anda tidak mengabaikan aspek ini. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk menyesuaikan rutinitas Anda sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berubah-ubah. Rutinitas yang baik adalah rutinitas yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kehidupan kita yang berubah-ubah. Ingat, tidak ada rutinitas sempurna yang cocok untuk semua orang. Kunci utamanya adalah menemukan apa yang terbaik untuk Anda. Inilah akhir dari pembahasan kita kali ini dalam menemukan rumusan untuk kehidupan yang lebih tenang. Kita membahas banyak hal hari ini, dari kesehatan mental, keseimbangan hidup kerja, hubungan yang sehat, keuangan yang stabil, dan juga menciptakan rutinitas sendiri. Dan saya berharap melalui pembahasan kita kali ini, tidak hanya memberikan kita wawasan, tetapi juga inspirasi untuk mengambil langkah nyata dalam kehidupan kita. Ingatlah, bahwa kehidupan yang tenang tidak berarti hidup tanpa tantangan atau kesulitan di dalamnya. Sebaliknya, ini tentang menemukan cara untuk berdamai dengan keadaan, mengelola stres dengan lebih efektif, dan menemukan kebahagiaan dalam hal kecil yang terjadi sehari-hari. Saya juga menekankan bahwa tidak ada formulanya yang universal, yang bisa berlaku untuk semua orang. Dan apa yang berhasil untuk seseorang, kemungkinan tidak bisa berlaku untuk seseorang lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menyesuaikan apa yang telah kita bahas pada pembahasan kali ini, dengan situasi dan kebutuhan pribadi kita. Dan yang terpenting, perjalanan menuju hidup yang lebih tenang adalah proses yang berkelanjutan. Ini membutuhkan kesabaran, usaha, dan kadang-kadang juga keberanian untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Jangan berkecil hati jika Anda belum melihat perubahan segera. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju keseimbangan dan ketenangan adalah langkah yang berharga. Terima kasih telah bersama-sama membahas dan mempelajari 5 rangkuman rumusan menjalani kehidupan yang tenang. Agar di kehidupan mendatang kita bisa menjadi lebih tenang dalam menjalaninya. Serta bertujuan untuk memperbaiki, mengatasi, dan mengubah sudut pandang kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa berikan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.